Kalau kita uraikan di pertemuan yang lalu, setiap iman itu ya pasti bersanding dengan amal soleh. Ini rumusnya. Iman ya akan bersanding dengan amal soleh. Ya, amal soleh. Ingat kata Nabi, jika Anda ingin menguatkan iman, maka kerjakan amal soleh. Tapi iman ini bisa menurun dengan mengerjakan amal salah. Yazidu wa yantaqis. Yazidu bit-ta'ah. Iman akan naik dengan mengerjakan ketaatan. Bentuk taat itu amal soleh. Wa yantaqis. Dan ia akan turun, lemah iman itu ya bil maksiyah. Yazidu bit-ta'ah wa yantaqis bil maksiyah. Dengan mengerjakan maksiat. Maksiat itu ini ya bentuknya amal salah. Amal salah. Nah, jadi ini padanannya, lawannya. Jadi kalau orang banyak berbuat amal salah, lisan salah bertutur. Baik, maka karena lisannya sering berbuat salah, maka lisan itu sulit mengerjakan yang soleh. Karena itu pengertian paling mudahnya begini cara memahaminya. Orang-orang yang sering berkata salah, berkata-kata kotor, berkata dusta, sering mencela, maka untuk berkata yang soleh itu tidak mudah untuk dilakukan. Silahkan cek, orang-orang yang berkomunikasinya selalu menggunakan kata-kata yang kotor, itu berkata yang baik itu seperti asing. Ya, demikian sebaliknya, orang-orang yang sering berkata baik, soleh, kalimat-kalimatnya lembut, kalimat-kalimatnya pilihan kosakatanya baik, itu untuk mengucapkan yang kotor, itu sulit dilakukan. Itu gambarannya. Karena itu ketika iman seringkali dilatih dengan ketaatan, wujudnya amal soleh, ya maka ini akan berpotensi, satu, menguatkan iman, yang kedua, yang kita bahas di pertemuan lalu, akan berdampak kepada perubahan perilaku. Ya, karena semakin iman dilatih dengan amal soleh, maka sinyal imannya semakin kuat, sinyalnya. Ya, cahayanya nanti dalam hati ini yang kita bahas kemarin ya akan terpancar pada seluruh tubuh karena sering dilatih, maka ia akan masuk kepada mata, membimbing mata, masuk kepada mulut, membimbing mulut, masuk kepada tangan, membimbing tangan, sampai ke ujung kaki. Ini yang menjadikan ketika amal solehnya banyak, cahaya imannya kuat, maka dibimbinglah tubuh untuk menjauh dari perbuatan maksiat yang kemarin kita sampaikan fahsya dan mungkar, dan mendekat kepada perbuatan-perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ya. Karena itu, ada yang sangat menarik di dalam Al-Qur'an disebutkan, perhatikan. Ketika iman dipasangkan dengan amal saleh, maka amal soleh pun saat dikerjakan itu akan mendorong sinyal iman semakin menguat. Bahkan ada isyarat begini. Ada isyarat kalau kita ingin mengetahui parameter ukuran tingkat keimanan kita, maka silahkan dicek dengan amal solehnya. Ya. Tadi kan kita bicara begini, kalau ingin imannya kuat, tingkatkan amal solehnya. Maka pengertian terbaliknya, kalau kita ingin mengecek apakah iman sedang kuat atau lemah, maka cek di amal solehnya. Ya, lihat amalan-amalan kita. Tutur katanya, amalan lisan, amalan mata, amalan telinga, amalan tangan, sampai ke ujung kaki. Ini menunjukkan pertanda iman. Jelas ya? Nah, karena itu, kemarin kita telah belajar, kalau Anda bertanya, bagaimana cara kita melatih amal soleh, yang dengan latihan itu bisa menguatkan sinyal iman sehingga memberi petunjuk pada seluruh tubuh untuk berperilaku mulia. Maka Allah sandingkan dengan amalan pertama, mengawali dengan fisik kita terlebih dahulu. Ya, nanti ada amalan fisik, ada amalan di luar fisik seperti harta. Ya, sebelum kita keluar fisik, dari tubuh kita dulu. Maka dilatih dengan satu amalan yang tidak perlu mengeluarkan harta untuk mengerjakannya. Apa itu? Wa yuqimunas shalah. Ya, amalnya disebut dengan salat. Ini. Ya. Maka dilatih dengan menunaikan salat, amalan pertama, amalan fisikal yang semua orang bisa mengerjakan karena tidak ada tuntutan untuk mengerjakan sholat itu berupa hal-hal di luar tubuh kita, semacam harta. Nggak ada orang sholat bayar misalnya. Ya, tapi yang menarik dalam sholat ini nanti akan dilatih seluruh elemen tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, maaf, kepala akan dilatih untuk menunduk ke bawah sehingga terlatih untuk tawadhu, rendah hati.
Ya, lisan mulai dilatih untuk berkata yang baik-baik. Bahkan yang pertama diucapkan kalimat rendah hati. Yang tinggi hanya Allah. Bukankah saat sholat Anda mengucapkan Allahu Akbar? Ya, akbar itu ism tafdhil. Kabir, besar. Akbar yang paling besar. Dan Anda katakan tidak ada yang paling besar, yang paling hebat, yang paling dahsyat kecuali hanya Allah. Makanya kalau orang mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap sholat, nggak akan sombong. Jadi kalau ada orang sholat mengucapkan Allahu Akbar tapi selalu merasa besar, ya merasa hebat dalam kehidupannya, ya merasa paling unggul dibanding orang lain, merasa yang paling banyak ilmunya, merasa yang paling tinggi jabatannya, nggak mungkin. Mustahil orang berilmu yang sholat ya akan berkata saya yang paling hebat, yang lain salah semua. Mustahil pejabat yang sholat akan berkata saya yang paling kuasa, yang lain semua. Ya, yang lain lemah semua. Mustahil pedagang yang sholat akan takabur dengan hasilnya ketika dia menjadikan Allah sebagai Tuhan yang paling agung. Ini baru lisan. Ya, belum nanti sampai ke ujung kaki. Kaki kita dilatih untuk tunduk, ruku, sujud, dan seterusnya. Karena itu, amalan pertama untuk melatih kekuatan sinyal iman ini dimintakan oleh Allah menunaikan sholat supaya nanti sinyal iman kita itu semakin menguat dan memberikan pancaran kepada seluruh tubuh. Karena itu, jadi apapun Anda sebagai hamba Allah dalam kehidupan, entah itu seorang pejabat, entah itu birokrat, entah itu pengusaha, ataupun ustadz, ataupun apa yang bisa kita kerjakan selama baik dalam kehidupan, sepanjang sholatnya benar, maka imannya akan memberikan petunjuk pada seluruh tubuhnya untuk berlaku baik dengan semua passion yang ia kerjakan dalam hidupnya. Jelas sampai di sini?